Nama saya Kristo Gultom, saya mahasiswa pendidikan profesi guru dan jabatan pendidikan agama Katolik LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang akan melakukan PPL. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Kita akan masuk pelajaran hari ini. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan melakukan presensi, ya. Apriliani Benedicta Purba, Raisti Octaviola Amarita, Lucia Angelina Manurung, Helena Evelyn Situmora, Efraim Adapta, Robi Ibrahim Angin, Tessa Natalia Manurung, Johannes. Baik, nanti harus semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, supaya masuk pelajaran selanjutnya, kita bernyanyi dulu, ya. Lagunya hari ini kurasa bahagia, 1, 2, 3, ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berdoa dulu. Ya, silakan Resti berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai tugas kita, biar kita berdoa. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. dan Yesus dalam kita semua, Tuhan yang ingin memulai tugas kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberi kesempatan untuk kami Tuhan. Tuhan, menjadilah kami Tuhan dari awal sampai akhir dengan Tuhan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk materi tentang Maria, teladan hidup umat beriman. Ya, apa? Maria. Teladan hidup umat beriman. Adapun pemahaman bermakna kita hari ini adalah dalam hal ketaatan peserta didik perlu meneladani Bunda Maria. Bunda Maria taat pada undang Allah. Terbukti bahwa ia menerima pemberitahuan dan janji yang disampaikan oleh malaikat dengan penuh iman dan memberikan persetujuannya. Kesetiaan Bunda Maria menjadi ibu yang penuh kasih, mengabdikan hidupnya pada Sang Putra. Bunda Maria adalah hamba Tuhan yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah dari suka maupun duka. Ia menjadi teladan kerendahan hati dan ketaatan iman. Telah menjadi pemahaman bermakna kita hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaan pemantiknya itu yang pertama, mengapa kita berdoa rosario? Lalu yang kedua, mengapa gereja memberikan penghormatan kepada Bunda Maria? Gitu ya. Sebelum kita masuk ke selanjutnya, kita akan melihat sebuah gambar terlebih dahulu, yaitu gambar ini ya. Kira-kira kalau kalian perhatikan, ini gambar apa? Bunda Maria. Itu
Bunda Maria. Lalu apa lagi yang dilihat dalam gambar itu? Lalu gambar apa lagi? Nah, menurut kalian kira-kira apa yang ditunjukkan di gambar itu? Orang yang membicarakan Bunda Maria, Pak. Ada sebuah gambar patung Bunda Maria yang rusak, berarti kan? Atau Bunda Maria yang rusak, berarti ada yang rusak, gitu kan? Nah, saya melihat gambar ini, kira-kira bagaimana sih perasaan kalian melihat gambar ini? Sedih. Lalu marah, ya kan? Siapapun yang namanya ketika ada benda-benda suci yang dipercaya mereka pasti akan marah, gitu kan? Nah, terutama kita kan orang Katolik ya, apalagi di negara kita ini kan ada 6 agama. Diutamakan bahwa di setiap agama itu harus ada sikap toleransi, yaitu sikap saling menghargai agama satu dengan yang lain. Berarti kalau kita ambil kesimpulan kan orang yang berusaha ini kan nggak ada toleransinya gitu kan. Kayak karena barang umat agama lain dirusak seperti itu kan, satu pasti yang nggak akan terima yang namanya barang-barang sucinya dirusak. Nah, baik, lalu kita akan masuk. Tadi kan pertanyaan mengapa kita berdoa rosario, lalu yang kedua mengapa gereja memberi penghormatan secara khusus kepada Bunda Maria. Nah, mari kita saksikan sebuah video tentang sejarah gereja ya. Katolik, doa rosario telah buktikan kuasanya yang membawa kemenangan atas perang terhadap komunis di Austria, perang Irlandia, dan perang Lepanto. Kita mulai dengan perang Austria melawan komunis Rusia. Setelah perang dunia kedua, Austria dibagi oleh sekutu dan bagian timur negara itu serta kota Wina berada di bawah kendali Rusia yang komunis. Menghadapi keadaan ini, Pastor Petrus Pavlicek terinspirasi oleh kata-kata Bunda Maria di Fatima, di mana dia katakan kalau tindakan manusia tidak akan cukup, hanya Tuhan yang dapat membantu kita melalui doa rosario. Dengan berani, Pastor Petrus Pavlicek berkata, perdamaian adalah anugerah Tuhan, bukan karya politisi. Dan karunia-karunia Allah diperoleh melalui doa rosario yang tiada henti ke surga. Ini akan jadi tentara yang menentukan benteng lewat iman yang teguh. Tahun 1947, Pastor Petrus Pavlicek mulai mengumpulkan orang-orang di desa-desa, kota kecil dan kota besar di seluruh Austria yang dikuasai Rusia untuk setia pada setiap tanggal 13 setiap bulan untuk berdoa rosario bersama di depan umum di semua desa dan di kota di Austria. Kegiatan ini dia menyebutnya sebagai perang salib rosario. Awalnya orang takut, tetapi ketika melihat orang lain berdoa rosario dengan berani, menguatkan mereka yang lain untuk ikut terlibat, dan ini memberi mereka harapan. Kegiatan prosesi rosario umum dan rapat umum pada tanggal 13 setiap bulan dilakukan dari tahun 1947 sampai 1955. Banyak orang berkumpul pada awalnya, tetapi seringkali mereka tidak dapat mempertahankan latihan spiritual mereka, sehingga perang salib rosario ini pernah agak surut. Tetapi Pastor Petrus Pavlicek tetap bertahan dalam keyakinannya akan pertolongan Tuhan lewat doa bersama Bunda Maria dalam rosario. Pada tahun 1955, 8 tahun kemudian, lebih dari 1,5 juta orang Austria telah berjanji untuk berdoa rosario setiap hari, memohon untuk pertobatan para pendosa dan perdamaian di dunia, serta kebebasan Austria dari Rusia yang komunis. Selama masa itu, para politisi telah mengadakan lebih dari 260 konferensi perdamaian dalam upaya untuk menyingkirkan Rusia dari kekuasaannya di Austria. Tetapi upaya ini justru lebih membuat Rusia memperketat cengkeraman komunis mereka di Austria. Manusia sendiri tidak memiliki kekuatan untuk mengubah jalannya sejarah atau membawa perdamaian. Ini adalah pekerjaan untuk Maria Ratu Perdamaian.
yang harus dilakukan rakyat Austria, Maria meminta kerjasama mereka untuk tekun berdoa rosario harian. Tapi kelihatannya Tuhan ingin menguji iman orang-orang yang telah berdoa dengan begitu khusyuk untuk kemerdekaan negaranya ini. Dan pada tanggal 24 Maret tahun 1955, pemerintah Rusia malah mengundang pihak Austria ke sebuah konferensi karena melihat masa depan bangsanya akan dimeteraikan di Moskow. Perdana Menteri Austria Raab sebelum keberangkatannya ke Rusia secara resmi memohon kepada Pastor Petrus Pavlicek dengan berkata, "Tolong berdoa dan mintalah umatmu untuk berdoa lebih keras dari sebelumnya." Dan yang mengejutkan dunia, tiba-tiba tanpa sebab pemerintah Rusia mengumumkan kalau mereka Peran Bunda Maria dalam sejarah keselamatan secara singkat. Ketika menerima kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, Bunda Maria memberikan persetujuan untuk menjadi Bunda Penebus Ilahi yang mulia, Bunda dari Sang Mesias yang dinantikan sejak perjanjian lama. Dalam ketaatan Bunda Maria mengandung Yesus Kristus, melahirkannya, membesarkannya, menghadapkannya kepada Bapa di Genisar, serta ikut menderita dengan putranya yang wafat di kayu salib. Ia secara sungguh istimewa bekerjasama dengan karya Juru Selamat dengan ketaatannya, iman, pengharapan serta cinta kasihnya. Ketaatan total Bunda Maria pada kehendak Allah untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah mendorong gereja memberikan perhatian istimewa kepadanya, dan gereja menghormati Bunda Maria secara khusus dengan melakukan berbagai devosi atau sikap bakti atau kebaktian khusus kepada Bunda Maria. Nah, dalam gereja Katolik itu kita mengenal Bunda Maria itu sebagai siapa? Apa? Ibu Yesus. Dia rela memberikan dirinya untuk mengandung Yesus. Nah, di sini dikatakan bahwa ketaatan total Bunda Maria. Siapa nama malaikat yang datang menyampaikan kepada Bunda Maria? Ya. Dan kitab suci. Nah, devosi kepada Bunda Maria adalah bagian dari ungkapan cinta dan penghormatan kita kepada Ibunda Sang Juru Selamat. Nah, sekarang kita akan baca Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Bapak akan membacakan Injil Lukasnya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menemui engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak akan ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkannya. Oke anak-anak, kita telah mendengarkan bacaan Injil dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Maka sekarang kita akan berdiskusi atau kerja kelompok ya. Membagikan lembarannya untuk dia jawab.
Bagi. Sekarang kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada yang tersedia di lembar tersebut. Kerjakan. Kerja kok boleh ikut? Kerjakan ya. Dijawab bagus. Ini soalnya itu kan Oh, gitu ya. Oke, baik anak-anak, bagaimana sudah selesai diskusinya? Kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Siap teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerjaan kami. Satu, siapakah nama malaikat yang diutus Allah untuk menemui Bunda Maria? Jawabannya adalah malaikat Gabriel. 2. Apa yang dikatakan malaikat Gabriel saat memasuki rumah Maria? Jawabannya adalah salam. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. 3. Apa alasan dari peristiwa kelahiran Yesus? Jawabannya adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. 4. Bagaimana kita mengetahui kisah kelahiran Yesus? Jawabannya adalah Injil Matius dan Lukas adalah satu-satunya kisah kelahiran Yesus di Perjanjian Baru. Tuliskan 4 alasan mengapa Yesus lahir di dunia. 1. Untuk menyatakan Allah kepada kita. 2. Untuk membenarkan kita. 3. Untuk menembuskan kita. 4. Untuk menebus dosa kita. Sekian dan terima kasih. Yang kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas diskusinya. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertama, siapa nama malaikat yang diutus Allah untuk menemui Bunda Maria? Jawabannya malaikat Gabriel. 2. Apa yang dikatakan malaikat Gabriel saat memasuki rumah Maria? Jawabannya salam. Hei, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. 3. Apa alasan dari peristiwa kelahiran Yesus? Jawabannya untuk menebus dosa-dosa manusia. 4. Bagaimana kita mengetahui kisah kelahiran Yesus? Jawabannya
Injil Matius dan Lukas adalah satu-satunya kisah kelahiran Yesus yang di Perjanjian Baru. Tuliskan 4 alasan mengapa Yesus lahir ke dunia. 1. Untuk menyatakan Allah kepada diri kita. 2. Untuk membenarkan kita. 3. Untuk menebuskan kita. Dan yang terakhir, untuk menebuskan dosa kita. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita akan masuk ke waktu yang selanjutnya ya. Nah, ada 3 tahap yang dapat kita lakukan dalam mencintai Bunda Maria. Yang pertama adalah mengenal atau mengetahui Maria. Yang kedua, mengagumi Maria. Lalu yang ketiga, meneladani Maria. Baik. Ketaatan iman yang sempurna yang ditunjukkan Bunda Maria harus menjadi teladan dan pedoman dalam kehidupan iman kita sehari-hari. Kita harus meyakini bahwa peristiwa sehari-hari yang kita alami merupakan bagian dari rencana Allah yang berkehendak menyelamatkan semua orang disertai dengan sikap berserah diri kepada Allah. Bunda Maria menunjukkan ketaatan iman yang luar biasa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Beriman kepada Tuhan berarti berserah diri kepada Allah, seperti yang tampak pada sikap Bunda Maria. Nah, ini menjadi referensi untuk kita. Yang pertama itu, sudahkah dalam hidup sehari-hari kalian sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah? Yang kedua, atau hanya pada masa-masa sulit kalian datang dan berpasrah kepada Allah? Ketiga, bersediakah kalian menjadi perantara sambungan Maria Allah yang menyelamatkan seperti Bunda Maria? Lalu, pedulikah kalian pada yang miskin dan berkekurangan? Selanjutnya, berbela rasa pada yang menderita. Lalu yang selanjutnya, peduli pada teman kalian yang membutuhkan. Nah, anak-anakku yang terkasih, Bunda Maria menunjukkan ketaatan iman yang luar biasa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Beriman kepada Tuhan berarti berserah diri kepada Allah seperti yang tampak pada sikap Bunda Maria. Oke. Baik, untuk tugas minggu depan kita akan masuk ke dalam proyek, yaitu membuat sebuah poster Rosario. Nanti kita minggu depan kita akan bersama-sama mengerjakannya. Lalu poster itu akan dikerjakan dan dipresentasikan di pelajaran ini nanti untuk minggu depan. Oke ya, kerjakannya. Baru baik, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini silakan yang membuat doa penutup. Mari. Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kepada hari ini sehingga kami dapat hari ini kami mampu menuju pelajaran hari ini. Kiranya Engkau memberikan manfaat pada kegiatan kami pada hari ini. Hanya doa kami dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan kami. Bapak Putra dan Roh Kudus. Oke. Baik anak-anak, kalian telah mengerjakan tugas membuat poster Rosario-nya. Maka sekarang tiap kelompok, ada 2 kelompok itu untuk maju mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas kelompok yang pertama. Oke, silakan. Di sini sebelah sini. Supaya dengar suaranya. Baiklah teman-teman, jadi inilah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Kami mengamar kolom Rosario. Jadi tujuan kolom Rosario itu adalah untuk berdoa bersama pada bulan 10 atau bulan Oktober. Jadi ayat Injil yang kami ambil dari ayat adalah Matius 1 ayat 18 sampai 25 yang menceritakan kisah tentang kelahiran Yesus Kristus, di mana Maria mengandung Yesus tanpa dosa asal. Jadi dalam kisah kami ini terdapat gambar kita Katolik di atas salib Yesus, yang sampingnya ada lilin yang berapi. Jadi di
kelompok 2 kami. Di sini kami mau memberitahu tentang rosario. Jadi tujuan dari rosario itu untuk mengajak kita berdoa Salam Maria dan rosario. Ini terdapat dalam ayat Alkitab Matius 2 ayat 11. Isinya adalah Matius 2 ayat 11. Maria dan Yesus dilihat oleh orang-orang yang sujud menyembahnya. Di dalam gambar kami ini ada foto simbolik yang di atasnya ada posting dan di bawahnya ada Alkitab serta lilin, dan juga ada gambar tangan yang disertai dengan kalung rosario dan Bunda Maria di bawahnya. Sekian dari kerja kelompok kami. Terima kasih.